Udah ada Bu layarnya? Sudah terlihat, silahkan. Dibuka aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk KS semester ini saya memilih bidang IPS topik bebas yaitu G30 SPKI. Nah, kita ini FYI aja. Jadi PKI itu ada Marsnya ternyata. Dengeran nggak, Bu? Belum terdengar. Emang nggak bisa ya? Belum terdengar suaranya. Udah. Gitu ya. Nah, jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu lini masanya dari mulai ideologi komunisme itu mulai masuk ke Indonesia sampai tragedi dan larangan komunisme di Indonesia. Jadi pada 1905 ideologi komunisme mulai masuk ke Indonesia. Lalu pada tahun 1914 pembentukan SDV yang nanti akan berganti namanya menjadi PKI. Lalu pada 1924 PKI aktif merekrut buruh dan petani sebagai anggota partai. Lalu sebelum tahun 1965 PKI pernah melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera pada tahun 1926 hingga 1927. Lalu pemberontakan yang kedua pada tahun 1948 yang berlokasi di Madiun. Lalu peristiwa G30S. Lalu setelah itu ada pembantaian anti PKI. Dan 1966 sampai 1967 adalah kejatuhan Soekarno dan bangkitnya Soeharto. Lalu setelah Soeharto naik pada tahun 1966 komunisme dilarang di Indonesia. Nah,
Tapi sebelum kita masuk ke peristiwa G30S, kita harus paham dulu apa itu komunisme. Jadi komunisme itu adalah suatu ideologi politik. Dan bapak komunisme ini, yang paling dikenal yaitu Karl Marx. Lalu ada satu lagi juga namanya Friedrich Engels. Jadi komunisme ini ingin membuat semua masyarakat itu memiliki kesetaraan gitu. Namun, kesetaraan ini susah dicapai karena selalu ada eksploitasi dari kaum borjuis kepada kaum proletar. Kaum borjuis adalah kaum yang memiliki modal, entah itu uang, tahta, dan sebagainya. Dan kaum proletar adalah kaum yang tidak memiliki modal, seperti petani dan buruh. Nah, masalahnya di sini adalah komunisme untuk mencapai kesetaraan itu, komunisme memperbolehkan kekerasan yang sadis. Nah, komunisme ini masuk ke Indonesia yang dibawa oleh bapak yang ini, namanya Henk Snifflit. Jadi, Henk Snifflit itu mulai menyebarkan komunisme di daerah Semarang awalnya dan sekitarnya. Beliau mendirikan ISDV yang pada tahun 1914 berganti nama menjadi PKI, dan komunisme atau Marxisme ini mulai diperkenalkan kepada kalangan pergerakan Indonesia seperti kaum pemuda dan petani juga buruh. Nah, sebelum tahun 65, PKI pernah memberontak pada tahun yang pertama itu adalah tahun 1926. Nah, ini waktu masih ada Belanda ya. Jadi sebenarnya mereka itu ingin mengusir Belanda tujuannya itu. Dan lokasinya itu ada di Batavia, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Namun ternyata rencana ini bocor ke pemerintahan kolonial. Dan akhirnya pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pasukan Belanda. Nah, pemberontakan kedua adalah pemberontakan setelah kemerdekaan atau pasca kemerdekaan pada tahun 1948. Nah, PKI ini memulai pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Mereka menyerang banyak pos-pos polisi dan militer. Namun, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh TNI, dan TNI berhasil merebut kembali Madiun dalam waktu singkat. PKI sementara waktu berhasil dilemahkan. Nah, sebenarnya ini yang membuat situasi semakin memanas karena kita tuh anggapannya tuh baru selesai dijajah gitu. Nah, kenapa si PKI ini menyerang dalam makin situasinya tuh makin ribut gitu. Banyak yang nggak suka pada PKI di sini karena PKI itu nggak bisa diterima oleh TNI dan juga para masyarakat Muslim gitu. Nah, ada banyak kubu, jadi banyak kubu yang terpecah antara Soekarno, TNI, dan PKI. Di satu sisi, Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena Soekarno itu ingin negaranya itu demokratis gitu. Nah, jadi dia memberi ruang kepada PKI ini di pemerintahan gitu. Nah, sementara TNI terutama TNI AD itu sangat menentang dan sangat benci kepada PKI karena itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka anut gitu. Akhirnya karena konflik itu tidak selesai, konflik ideologi, akhirnya pada tahun 1955 Soekarno memperkenalkan Nasakom yang singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Jadi si Nasakom ini adalah di bawah demokrasi terpimpin gitu. Jadi nasionalis itu Soekarno tuh ingin masyarakatnya tuh ingin punya jiwa yang nasionalis, agama, dan juga komunis gitu. Padahal kan itu lumayan susah ya. Jadi banyak kubu terpecah di situ. Ada yang setuju dengan Soekarno, ada yang dia tuh Islam tapi dia juga nasionalis. Jadi ada banyak kubu terpecah lah intinya gitu. Nah, yang makin situasi makin panas adalah PKI meminta ada angkatan kelima. Jadi angkatan sebelumnya itu ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan kepolisian.
Nah, PKI ini mengusulkan kalau buruh dan petani itu harus dipersenjatai, yang menjadikan mereka angkatan kelima. Dan tentu saja militer, khususnya TNI AD, itu sangat menolak keras. Karena ya pasti mereka tuh jadi punya, petani dan buruh tuh jadi punya kekuasaan yang sama gitu levelnya seperti para angkatan sebelumnya gitu. Nah, Soekarno tuh nggak menolak atau menyetujui ide ini, tapi dia tuh selalu kayak apa ya, selalu bersinggungan dengan PKI, tapi dia juga nasionalis gitu-gitulah. Jadi dia tidak memilih satu pihak. Nah, yang makin memantik adanya peristiwa G30S itu adalah karena ada isu Dewan Jenderal. Jadi, Soekarno mencurigai adanya kelompok yang ingin melemahkan pemerintahannya. Dan karena PKI itu selalu ada di belakang Soekarno dan selalu selalu mendukung apa aja yang Soekarno pilih. Jadi dia mendukung gitu kalau misalnya Soekarno itu mencurigai kelompok ini gitu. Padahal isu Dewan Jenderal ini belum jelas kebenarannya ada atau tidak gitu. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemuliaan Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur di lubang buaya. 1 Oktober 1965. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Buka witinya, berpandai bau! Buka! Hantam kalian! Pemerintahan itu pedih, Jenderal! Pedih! Nah, peristiwa G30S itu sendiri adalah, jadi si PKI ini licik ya dia. Jadi dia menuduh kalau ada di pasukan di TNI yang sebenarnya ingin mengkudeta Soekarno. Tapi sebenarnya itu belum jelas kebenarannya. Tapi si PKI ini memanfaatkan hal itu supaya dia bisa menurunkan Soekarno gitu. Nah, pasukan Cakrawirawa itu menculik dan membunuh 6 jenderal dan 1 perwira TNI. Bisa dilihat di sini nama-namanya. Dan PKI mengklaim bahwa semua itu adalah untuk mencegah kudeta. Namun, Angkatan Darat menyanggah tuduhan tersebut karena itu adalah rekayasa yang digunakan oleh PKI gitu. Ya. Jadi si jenderal-jenderal ini pada malam 30 September itu diculik, tapi mereka tuh belum punya bayangan gitu, kayak jadi mereka diminta untuk menghadap Soekarno, tapi mereka tuh nggak tahu kalau misalnya mereka tuh akan dibunuh gitu. Kalau misalnya penculikan kan kayak udah biasa gitu kan, kayak Soekarno pernah culik dari Lengklok dan sebagainya. Tapi ketika ditembak itu kenapa nih gitu? Perintah siapa untuk menembak jenderal-jenderal ini gitu. Nah, akhirnya mereka si ke-7 jenderal ini akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke lubang buaya. Nah, jadi sudah mulai terpecah tuh. Jadi Soekarno pemerintahannya sudah mulai melemah, dan sementara TNI dan Soeharto kayak mengendalikan situasi pada malam itu gitu. Nah, jadi pada saat itu Soeharto tuh langsung mengambil alih kendali militer dan langsung memadamkan gerakan tersebut, lalu segera mengamankan Jakarta. Ia juga memimpin operasi untuk menangkap anggota PKI dan simpatisannya di seluruh Indonesia. Sementara Soekarno semakin melemah kekuasaannya, Angkatan Darat di bawah Soeharto juga mulai mengambil langkah untuk mengurangi kekuasaannya
di pemerintahan. Nah, dari keputusan dan dari sejarah yang kita pelajari bahwa peristiwa G30S ini pelakunya PKI gitu. Tapi sebenarnya itu banyak kontroversi gitu. Karena pada saat itu proses pengambilan keputusan itu di bawah atmosfer politik yang sangat terkendali oleh militer dan pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Banyak ahli berpendapat bahwa keputusan mahkamah militer luar biasa diarahkan untuk mendukung narasi politik Soeharto dan militer. Dan sebagian sejarawan berpendapat bahwa PKI dalam 30S itu tidak sebesar yang digambarkan oleh pemerintah Orde Baru. Jadi ya nggak sebut sepenuhnya salah PKI gitu. Dan masih abu-abu juga sampai sekarang. Namun teori lain juga mengatakan bahwa G30S melibatkan kekuatan asing untuk menggeser arah politik Indonesia. Seperti Amerika dan Inggris yang tidak ingin Indonesia itu jatuh ke sebagai negara komunis gitu. Nah, pada 11 Maret tahun 1966 Soekarno akhirnya memberikan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada Soeharto. Tahun 1968 akhirnya Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu di bawah kepemimpinannya PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan jutaan anggota, simpatisan, dan siapapun itu yang terhubungan PKI akan diburu dalam operasi militer besar-besaran. Nah, untuk saya sendiri sih, dari refleksi saya, ada banyak sekali isu yang nggak jelas gitu kebenarannya dalam peristiwa ini. Seperti isu, mungkin emang PKI itu memang merencanakan kudeta, tapi nggak sampai membunuh 7 jenderal itu gitu. Nah, isu itu bisa berhembus karena memang mungkin ada miskom lah, atau mungkin ada orang yang bandel lah. Jadi isu tersebut menjadi fitnah dan akhirnya terjadi pertumpahan darah yang ternyata masih mengekor hingga sekarang. Hal yang bisa diterapkan untuk masa kini adalah berhati-hati jika mendengar suatu kabar dan segera mengecek kebenarannya. Jangan ada aksi yang dilakukan tanpa perintah yang nyata. Dan untuk negara mungkin bisa memperkuat sistem demokrasi dengan lebih mendengarkan kaum-kaum yang tertindas. Lalu juga ada reformasi militer seperti mengurangi kekuatan militer dalam pemerintahan gitu. Dan yang ketiga adalah seperti yang saya lakukan, yaitu adalah pendidikan dan kesadaran sejarah agar sejarahnya itu tidak terulang lagi gitu. Membangun keadilan sosial dan memperkuat penegakan hukum. Gitu. Nah, untuk perspektif itu ada banyak teori ya. Teori yang paling terkenal dan masih dicatat sejarah sampai sekarang adalah teori PKI sebagai dalang G30S. Namun banyak teori lain juga, seperti teori Soekarno sebagai dalang G30S. Ada juga G30S akibat dari konflik internal Angkatan Darat. Ada juga keterlibatan CIA dalam peristiwa G30S. Yang pada saat itu kan memang Amerika itu emang gak suka sama Soekarno kan, karena dia emang komunis. Jadi akhirnya CIA menciptakan kerusuhan itu supaya si Soeharto bisa naik dan negara Indonesia ini bisa diarahkan oleh Amerika gitu. Namun ada juga tidak ada teori yang mengatakan bahwa tidak ada pelaku tunggal peristiwa 30S. Jadi ini keterlibatannya tuh banyak gitu. Sampai akhirnya 30S itu meletus gitu. Dan teori dalam 30S itu ada yang melibatkan campur tangan Inggris, dan teori lain adalah teori bahwa Soeharto adalah dalang di balik G30S. Nah, mendapat perspektif pribadi saya adalah di luar bahwa cap PKI itu kejam dan karena kebijakan kejam yang mereka terapkan,
saya jujur mengagumi bagaimana para tokoh-tokoh komunis itu pikirnya tuh tajam gitu dan cerdasnya pemikiran mereka gitu. Nah, untuk self knowledge saya itu cukup mampu untuk meringkas dan menceritakan materi dengan runut. Dan kesusahannya mungkin materinya itu cukup kompleks dan saya membutuhkan usaha yang lebih ketika menyampaikannya. Jadi untuk mengatasi itu, saya banyak membaca dan bimbingan agar materi yang saya sampaikan lebih mendalam dan mencakup seluruh peristiwa. Dan refleksinya itu, yaitu kelebihannya memiliki kemampuan untuk menceritakan garis besar dari peristiwa yang cukup panjang dan cukup kompleks. Kekurangannya, saya merasa masih belum cukup mendalami peristiwa ini. Dan harapannya pasti untuk selalu menambah ilmu dan selalu melatih kemampuan saya dalam memperdalam materi. Untuk orang tua dan guru, mohon doa, dukungan, dan bimbingannya saja. Terima kasih. Terima kasih Sri. Juga cukup panjang ya. Silakan sekarang kita Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, Sri, pertama-tama terima kasih presentasi yang baik, dan sebenarnya isu dari awal sih gue udah bilang ke Sri ya, maksudnya ketika ngambil topik ini tuh topiknya tuh sangat kompleks ya. Sri itu saya ceramahin sejam ada tuh di gazebo. sejam terus Sri buat G-Docs, dan dari G-Docs-nya juga Sri menunjukkan bahwa nangkep tuh yang saya jelasin sejam, semua yang saya omongin rasanya sih ada semua di G-Docs yang Sri kirim. Jadi pegangannya tuh udah penuh tuh sih. Cuman emang materinya kompleks ya Sri ya. Dan saya pun kalau jadi guru ngajar begini itu juga mikirnya susah Sri, jujur aja. Karena build up-nya panjang tuh. Jadi Sri bahkan menyebut dari tahun komunisnya masuk, pemberontakan tahun 26, tahun 48, TNI-nya gimana, Soekarno-nya gimana politiknya, demokrasi parlementer terpimpin. Waduh itu penuh tuh. Walaupun peristiwa cuma satu malam ya, tapi build up kesananya dan peristiwa setelahnya konsekuensinya apa segala macam itu panjang. Tapi menurut saya penjelasan Sri sudah sangat baik. Nah, pertama saya mau melihat ke slide yang ini Sri, yang ada 3 tuh, TNI Soekarno sama PKI. Boleh kita tengok dulu Sri? Yang ini Pak. Sebelumnya TNI Soekarno sama PKI yang 3. Ini. Nah ya, jadi tadi kan Sri menjelaskan ya bahwa sebenarnya ketika build up ke peristiwa 1965, peristiwa menjelang ke sana itu kan politik Indonesia diwarnai oleh 3 kekuatan politik dalam negeri ya, 3 ini kan sebenarnya yang lagi naik banget gitu ya. Soekarno wajar presiden, dia juga setelah demokrasi terpimpin jadi diktator. TNI juga masuk akal sekali ya, di semua negara militer tuh kuat. Dan terakhir itu kan PKI, yang PKI itu partai kalau di pemilu 55 peringkat 3, jutaan orang pengikutnya dan lagi rising banget kan gitu. Nah, cuman yang mau saya tanyakan tadi Sri, tadi kan Sri menjelaskan bahwa TNI sendiri itu nggak suka sama PKI. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita ngobrol sama orang TNI itu keselnya luar biasa sama orang PKI sama komunisme. Menurut Sri, apa yang melatar belakangi kesalahan TNI sama PKI itu dulu? Apa yang melatar belakangi TNI kesel ke PKI? Kesel ke PKI. Nggak suka. Kalau setahu saya sih memang TNI kan punya jiwa nasionalis yang kuat gitu kan. Sementara PKI itu kayak nggak peduli dengan itu semua gitu. Dia tuh cuma pengen masyarakat tuh setara gitu. Walaupun sebenarnya bukan itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kita tuh membutuhkan fairness, bukan equality gitu. Nah jadi TNI itu nggak suka karena ya apalagi TNI itu kan lumayan apa ya, setahu saya lumayan
agamis gitu. Dan terus PKI itu nggak suka dengan orang-orang yang beragama karena agama tuh seperti racun gitu untuk mereka tuh. Sebenarnya udah Sri jelasin yang tadi, yang pemberontakan 1948, Sri. Ingat nggak tadi yang kamu bilang kan? Mundur lagi slide-nya boleh, Sri. Yang 48, Sri. Nah, yang ini. Jadi TNI itu salah satu yang bikin TNI kesel sama PKI banget-bangetan gara-gara ketika pemberontakan 48, TNI lagi berusaha ngusir Belanda sama Inggris sama tentara sekutu. PKI-nya berontak gitu. Itu yang bikin dia kesel sama PKI. Terlebih lagi PKI di sana sadis-sadis juga sih ya. Ulama apa gitu emang kejadian juga dihajar-hajar gitu. Jadi ini pertama Sri, soalnya ini menjadi penting ya. Karena kita melihat 65 tanpa melihat 48 itu rada susah tuh. Nah, 48 ini latar belakang kenapa TNI sekesal itu sama PKI. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kenapa boleh balik ke mana? Ke teori-teori yang di perspektif. Sebelahnya lagi. Nah, ini sebelah lagi perspektif. Nah, yang ini Sri. Kalau kita lihat ya, setelah 1965 itu kan setelah malam G30 SPKI, kalau Sri baca buku yang saya pinjemin itu kan bukunya Salim Said yang dibeliin Mas Herman itu kan semua orang sudah ketika malam itu terjadi sudah mayoritas orang tuh sudah punya kesamaan pandangan bahwa ini PKI nih gitu. Ini ulah PKI nih, jenderal-jenderal dibunuh. Nah, menurut Sri, kenapa orang-orang pada waktu itu setelah peristiwa penembakan jenderal-jenderal itu sudah punya kecenderungan untuk berpikir bahwa ini PKI pelakunya? Kenapa Sri kira-kira? Karena ya dari gerakan-gerakan partai dan politik yang mereka lakukan. Dengan pembantaiannya gitu. Jadi orang tuh kayak digiring gitu loh, digiring opininya supaya PKI itu yang jahat, PKI itu yang melakukan semua kejahatan ini gitu. Padahal mungkin ada teori-teori lain yang bisa menjawab itu semua gitu. Tapi apakah bisa dilihat juga dari aktor-aktor yang terlibatnya bahwa ini terduga PKI, ini terafiliasi dengan PKI? Mungkin dari Soekarno juga yang mendukung PKI. Kalau kita lihat kan ketika PKI mau berontak itu kan ada istilahnya ada biro khusus PKI, ada bagaimana PKI masuk ke militer di mana di Solo, di Semarang juga kalau nggak salah ya. Itu gimana tuh yang di Ponorogo gitu-gitu? Apakah itu termasuk menjadi dasar bagi orang-orang untuk berpikir PKI pelakunya, Sri? Ya, bisa jadi. Karena ada angkatan kelima juga kan, walaupun memang sudah dilarang, tapi PKI itu sebenarnya masih memperlakukan angkatan kelima itu juga. Jadi buruh dan petani juga dilatih untuk nembak dan sebagainya gitu. Ya, itu termasuk angkatan kelima apa. Nah, yang terpenting lagi Sri, salah satu penjelasan kenapa dibilang PKI adalah pemberontaknya gara-gara yang terlibat di Cakrabirawa yang ngasih instruksi, ngasih segala macam itu adalah orang-orang yang memang sudah terafiliasi dengan PKI, Ekol Untung gitu itu dan karena PKI bisa kumpul di Halim sama Umar Dhani itu memang udah istilahnya udah ini orang-orang yang terlibat di situ ya yang menyukseskan malam tersebut adalah orang-orang yang sudah terafiliasi sama PKI sebelumnya gitu. Jadi orang kemudian ya wajar aja dia nunjuk PKI. Itu tuh yang kedua. Nah, habis itu boleh balik ke ini pembasmian pemusnahan PKI. Ini. Mana tuh ya? Bukan. Ada ya larangan komunisme ya? Larangan komunisme bener larangan. Nah, diburu jutaan anggota dan simpatisan PKI diburu dalam operasi militer besar-besaran. Itu sekian juta yang mati. 500.000 sampai 3 juta orang. Kalau kata Human Rights Watch itu 500.000 sampai 3 juta orang. Yang tercatat 500.000 kalau nggak salah. Setidak-tidaknya 500.000 orang meninggal. PKI dan simpatisan PKI. Nah, menurut Sri, kenapa peristiwa pembantaian PKI ya bisa terjadi?
Bahkan pembantaian itu tidak hanya dilaksanakan oleh Komkaptipnya Soeharto atau mungkin oleh militer, tapi rakyat pun ikut membunuh PKI. Menurut Sri, kenapa orang Indonesia di zaman tersebut bisa sebrutal itu membantai PKI? Karena ya orang Indonesia itu kan vengeance. Vengeance, balas dendam. Jadi kan yang waktu 1948 itu kan banyak kiai dan ustadz-ustadz yang dibunuh kan sama PKI. Dan mereka tuh ingin balas dendam gitu, karena misalnya bapak saya udah dibunuh sama PKI, ibu saya di ini, dan akhirnya mereka tuh menyimpan dendam gitu. Dan ketika mereka melihat kesempatan, akhirnya mereka membunuh semua anggota dan simpatisannya gitu. Ya, betul, jawaban yang bagus ya. Jadi emang kalau saya pernah baca tuh sejarawan ya, siapa yang orang cewek, so saya dibilang menjelaskan sejarah Indonesia tuh bisa dalam satu kata katanya, balas dendam gitu. Orangnya baik sih, cuman dendam gitu. Ntar kalau bisa ada momen tertentu itu bisa keluar gitu. Jadi ketika PKI lemah tahun 65 ya udah dihajar. PKI pun juga sadis. Sadisnya minta ampun. Jadi ustadz-ustadz kampung dibunuh. Iya, rumahnya dibakarin, para yang agama-agama Quran dibakar, gontor kayak gimana. Jadi ketika si TNI-nya si PKI-nya lemah, ya udah ibarat ya balas dendam, lepas sudah kemarahan warga. Begitu, Sri. Terima kasih. Saya mengapresiasi originalitas Sri ya dalam memilih topik dan originalitas Sri dalam mencari ininya nih. Bagus nih slide-nya. Original, maksudnya apa ya? Murni gitulah ya. Yang taunya juga besar. Oke, terima kasih Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Tari. Menarik ya, Sri ini orang terakhir yang memilih topik. Kami sampai membagikan topik tanpa ada nama Sri. Oh iya. Iya, karena jadi kami ngebagiin topik ke guru-guru itu punya Sri masih kosong. Pas ibu tanya katanya, oh ini kas saya terakhir, saya mau serius kata Sri. Terus tiba-tiba pas muncul G30 SPKI, ibu geleng-geleng. Nah, coba lihat slide yang apa? Kekaguman tuh ya di self knowledge coba. Yang mana Bu? Ya, yang kekaguman Sri terhadap ketajaman dan kecerdasan PKI. Perspektif ya. Nah, di bagian part mananya ketajaman dan kecerdasan pemikiran yang Sri kagumi? Sebenarnya banyak sih yang saya kagumi dari pemikiran mereka itu. Dengan mereka memutuskan angkatan kelima, dengan mereka bersembunyi di balik kata kudeta Soekarno itu tuh yang membuat saya kayak wow, cerdas gitu. Ya, to be honest gitu ya, sejujurnya. Iya. Baik Sri, menurut kamu bagaimana peristiwa G30 SPKI ini mempengaruhi stabilitas politik dan sosial Indonesia pada waktu stabilitas politik dan kondisi sosial Indonesia pada waktu itu? Ya, jadi setelah berarti 65 ya. Setelah peristiwa 65 aja. Apa pengaruhnya? Ya pastinya sih ya apalagi di parlementer pasti kayak ya pasti gonjang-ganjing lah, pasti kayak politiknya tuh lagi benar-benar nggak stabil gitu pada waktu itu. Jadi selalu ada kerusuhan, selalu ada bisik-bisik gitu yang kayak ini PKI bukannya, atau ini PKI dia itu gitu. Jadi kayak pasti situasi pada saat itu pasti nggak nyaman lah untuk orang-orang di sana. Jadi apalagi di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu pasti kayak nggak nyaman, mungkin ada banyak mayat ya waktu itu. Dan dan ya itulah pasti. Bagus Sri. Nah, kan ini apa ya, sejarah kelam nggak ya? Mungkin bisa dibilang begitu ya. Atau memang ini bagian dari tumbuh kembang kita ya sebagai bangsa. Tapi kalau pendapat pribadi Sri ya, bagaimana caranya kita nih
Sri ya sebagai generasi muda hari ini untuk mencegah ya agar paham komunis ini nggak masuk lagi nih ke dalam generasi muda kita hari ini ya. Sri punya pandangan khusus nggak tentang komunis dan generasi muda hari ini? Sebenarnya sih Karena Sri kagum mungkin. Soalnya yang ditulis komunis itu baru Pak Sapai aja di sini. Coba Sri, mangga. Kan memang pemikiran para tokoh PKI itu emang tajam dan cerdas ya. Dan menurut saya itu tuh dibutuhkan untuk pemerintahan sekarang gitu, untuk membongkar pemerintahan yang banyak kebohongan ini dalam waktu-waktu ini gitu. Dan mungkin kalau untuk komunisme itu saya pasti akan mengambil positifnya dan tidak mungkin membolehkan kekerasan sadis pastinya untuk generasi muda. Tapi saya ingin generasi muda ini punya pikiran yang setajam para tokoh PKI ini gitu. Tapi bukan dengan membantai orang gitu. Bukan dengan gitu. Oke. Nah, mungkin perspektif ya yang sedang Sri lihat dan Ibu salut juga Sri bisa melihat hal-hal baiknya gitu ya. Pasti ada ya tentang pemikiran dan lain-lain. Cuman juga kalau misalnya Sri baca nggak, kenapa kok jadi misleading gitu ya Sri, komunisme dan PKI di Indonesia. Jadi sampai sadis begitu. Rasanya Soviet masih komunis nggak hari ini? Oh udah nggak. Masih ada nggak negara yang komunis? Cina ya? Korea Utara? Korea Utara. Tapi Korea Utara kan nggak ngebantai orang kan Pak Paisan? Semua berdarah ya. Sampai dia baru jadi korutnya begini ya. Iya oke. Iya. Baik Sri, Ibu cukup dari Ibu. Terima kasih Ibu bisa memahami isi pikiran. Terima kasih Ibu. Ya, gimana nih sekarang? Silakan Mas Herman dan Bu Eka, anaknya sudah membahas G30 SPKI. Mangga silakan. Siapa dulu? Pak Herman. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih yang dalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah memberi ruang eksplorasi yang luas sehingga Sri itu mengambil topik seperti ini gitu ya. Jadi ini juga pasti pengaruh positif dari Pak Ihsan yang kalau ke saya sebab pengaruhnya negatif aja, yaitu cuma bahas Manchester City yang sekarang kalahan melulu itu. Nah, jadi ini memang dibutuhkan jarak yang panjang saya kira ya, sehingga topik yang sangat traumatis bagi banyak keluarga ini oleh anak kita di generasi SMP Al-Kautsar sekarang bisa terbahas ya, yang dalam 1-2 dekade ke belakang bahkan di tingkat mahasiswa pun masih ragu-ragu membahas ini. Jadi satu langkah yang patut diacungi jempol, pertama-tama tentu karena keberaniannya ya. Nah, mungkin satu hal yang bisa ditambahkan adalah perspektif pertarungan pengaruh internasional. Ya, karena betul seperti Pak Ihsan bilang tadi, Angkatan Darat yang sedang mengungsi ke Jogja tentu sangat jengkel dengan peristiwa tahun 48 di Madiun, Musso dan kawan-kawan. Itu yang didorong dari Moskow ya. Jadi di situ kita lihat seorang wakil presiden selembut Muhammad Hatta pun dari Jogja memerintahkan divisi Siliwangi yang sebetulnya sedang ditarik dari Jawa Barat ke Jogja untuk bergerak ke Madiun. Gitu. Dan kita di Bandung ini tahun-tahun kemarin masih mendengar
serpihan cerita para pejuang tua tentang bagaimana long march mereka ke Jogja, dan juga kemudian dari Jogja dilanjutkan ke Madiun. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah pasca Perang Dunia II. Ini menariknya komunis itu pola pusatnya ada dua, Soviet dan RRC gitu. Nah, tahun 65 itu adalah didorong oleh RRC ya. Gitu. Jadi beda dengan tahun 48 sebetulnya. Jadi di sini ada faktor eksternal, dua pusat komunis yang mendorong tokoh komunis Indonesia untuk bergerak. Dan yang ketiga juga saya kira bahasan ini kalau dilanjutkan akan memasukkan juga bagaimana Amerika mendorong angkatan darat untuk melawan pengaruh RRC di Cina gitu. Jadi di topik kawannya Sri kalau nggak salah membahas eksil, kita tahu bahwa daftar orang eksil itu diberikan oleh Amerika ke angkatan darat, sehingga kita mengenal ada mungkin sekitar 4.000-an orang pandai Indonesia yang dicabut paspornya dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Padahal mereka orang yang apolitikal, orang-orang pandai yang dipilih dari seluruh negeri untuk membangun negeri nantinya kalau pulang, jadi sekolahkan ke Eropa Timur. Salah satunya yang secara dalam tanda kutip ajaib lolos dari eksil, karena termasuk yang dikirim itu adalah B.J. Habibie justru. Ya, jadi ini menarik ya bahwa sejarah kita sangat kaya dan bagus sekali bahwa anak-anak muda kita berani membahasnya ya. Nah, mungkin nanti Pak Ihsan bisa melanjutkan diskusi bagaimana Central Committee PKI Indonesia itu bertindak di luar pengurus pusatnya. Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa DNA ini jalan sendiri sehingga malah jadi nggak kuat gitu ya. Jadi nah ini menarik juga karena merasa didorong dari Beijing gitu. Nah, tentu kita belajar sejarah bukan untuk sekedar mengorek-orek masa lalu, tapi juga hari ini di Natuna misalnya Indonesia posisinya sekali lagi terjepit di antara Amerika Armada ke-7 yang dari Yokosuka di Jepang dengan ambisi the rising superpower China. Jadi kalau anak-anak muda kita yang cerdas-cerdas tidak berani memasuki topik-topik yang kontroversial, maka kita akan kekurangan orang untuk mempertahankan negeri ini yang memang posisinya sangat strategis dan karenanya diperebutkan oleh dikuasa dari zaman ke zaman. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah memberi ruang eksplorasi yang besar. Ini anakku Sri juga nggak nyangka berani masuk ke topik sekontroversial ini, gitu ya. Jadi mudah-mudahan studinya dilanjutkan karena apa namanya Bandung sendiri adalah pusat dari usaha Amerika melawan pengaruh komunis dengan memperkuat angkatan darat. Tokoh-tokohnya baru kemarin pada meninggal sebetulnya. Jadi tapi trauma yang panjang selama sekian dekade membuat studi di topik ini hanya digeluti oleh para peneliti asing. Itu mudah-mudahan sudah bisa disisihkan sehingga anak-anak muda kita berani mempelajarinya demi kebaikan kita di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Mangga Bu Eka selanjutnya. Nah, ini tadi udah panjang ya sama Bapak Herman. Ini apa namanya, surprise sekali nih Sri ini. Sri punya keberanian, bener-bener ini Sri banget gitu loh. Original Sri-nya tuh begini nih, original Sri itu. Punya keberanian untuk ini apa, untuk mengemukakan pendapat ya Sri ya. Betul betul. Ibu seneng dan bangga lihat Sri ya, sungguh-sungguh ya membuat presentasi ini ya. Mulai dari slide-nya Ibu lihat tuh lah ya.
slide yang kelam ya, yang menggambarkan dan berdarah-darah tuh ya, yang menggambarkan peristiwa itu begitu ya. Kemudian tadi ada cuplikan-cuplikan ya, film-film yang menggambarkan peristiwa itu gitu ya. Tuh kalau menurut Ibu ini bukan seperti anak kelas 9. Wah, ini mahasiswa aja belum tentu nih bikin kayak gini, Sri ya. Ya, jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kekritisan Sri ya, rasa ingin tahu Sri ya, kemudian juga kesungguhan Sri bisa semakin berkembang ya ke depannya ya, gitu ya. Dan Ibu bangga ya lihat Sri ya bisa presentasi di KAF ini dengan sangat bagus ya menurut Ibu. Ya, selamat ya Sri ya. Oke. Alhamdulillah. Ya, itu mungkin dari Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Sri, sekarang silakan untuk menutup. Ya, terima kasih untuk doa, saran, dan dukungannya. Semoga saya bisa lebih mengeksplorasi dan mendalami materi ini di masa depan. Ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Ya. Agak maju sedikit, Sri. Ya, terima kasih semuanya ya pada Bapak dan Ibu guru yang sudah membimbing Sri ya. Mohon izin live ya ini. Ya, sami-sami Bu Eka, mangga silakan. Yo, Assalamualaikum ya Sri, mangga. Assalamualaikum Sri, selamat ya. Iya. Ya, demikian dengan berakhirnya presentasi dari Sri. Ya, dengan berakhirnya presentasi dari Sri, ini juga mengakhiri presentasi KAS kita untuk semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih pada orang tua yang telah hadir dalam acara ini. Kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu, makasih Pak.